Ada nggak sih hal yang mungkin jadi beban tersendiri buat kamu ketika kamu harus branding diri kamu dengan cara seperti apa, tapi aslinya kamu tuh kayak gimana? Ada tantangannya nggak? Ketika lagi siaran nih juga untuk etalase aku, biar klien tuh tahu aku lagi siaran di sini. Aku oke loh siaran di sini kayak gitu. Tapi kan baju-bajunya ini kadang mungkin juga harus sesuai sama platformnya mereka kan. Nah, jadinya banyak yang nakal ya pasti, komennya nakal. Terus apalagi kalau udah komen nakal berarti imageku udah sebenarnya nggak bagus-bagus banget. Dan banyak juga nih kayak salah tangkap, dikiranya aku begini begitu dunia malam. Terus banyak yang mengira aku tuh pribadi yang nakal, cunihin kayak gitu sih. Apa kabar? Baik loh. Gimana sekarang kegiatannya, apa aja, boleh diceritain dulu dong? Ini aku sekalian konsul gitu kan? Boleh. Baru mulai udah langsung main konsul ya? Gak apa-apa, buat Kartika mah boleh. Ini kesempatan emas bagi kita. Ya, silakan manfaatkan. Gimana? Kegiatan perannya masih jadi moms, terus worker juga, sama ya paling mikirin usaha. Ini jadi gymnya kamu usaha ini udah berapa lama? Baru setahunan. Baru setahun. Kenapa memilih untuk usaha gym? Karena hobi, dari hobi dari dulu rasanya nggak bisa lepas sama kebutuhan kesehatan yang satu ini. Daripada kita selalu bayar buat gym, awalnya dari situ sih, keresahan keluarga sendiri gitu loh. Kita kan selalu member dimanapun kan. Ya mending lah kita punya bikin sendiri aja ya dulu buat diri kita sendiri. Plus juga kita pas membuka ini mencoba untuk membuat orang-orang sekitar selain keluarga, saudara, ya sama di luar sana yang mau sehat, ayo kita bimbing dan bina di sini. Gitu. Apa sih yang ngebuat kamu ngerasa punya kebutuhan yang cukup besar terhadap olahraga? Aku dari kecil nggak bisa nggak lepas dari aktivitas gerak gitu loh. Kak. Dari kecil selalu nari dan itu hampir setiap hari gitu. Itu yang mungkin hormon bahagiaku keluarnya lewat aktivitas gerak itu. Itu yang menjaga aku tetap balance, tetap semangat, tetap energik, tetap moodnya bagus terus gitu. Oh, menarik tuh, hormon bahagia kamu keluar lewat aktivitas gerak. Iya. Apa yang kamu rasain ketika kamu udah bergerak, entah itu nari atau akhirnya mungkin sekarang jadinya nge-gym gitu? Apa yang kamu rasain? Jadi kadang orang ada yang sakit justru istirahat, ada orang yang capek kerja begadang istirahat tidur. Ya aku akuin tidur itu penting, tapi bagi aku tidur nggak bisa lebih dari 6 jam, sisanya mending kita buat olahraga kayak bergerak ya. Kayak mau nari, mau jalan aja, mau juga berbersih rumah bahkan, ya mending bergerak. Kayak gitu sih Kak. Setelah melakukan gerakan itu entah kenapa kayak lebih bersemangat lagi, lebih sehat lagi. Dan dari dulu sampai sekarang aku kalau flu, demam atau apa, aku bawa ke olahraga, terus sedikit sauna gitu udah. Jadi ngerasa lebih baik. Bukan tipe yang sakit lama gitu Kak. Nah tapi ini menarik loh Kartika, karena gini, aku juga suka ngasih suggest ya ke klien-klien konseling aku yang mungkin punya kondisi stres berlebihan. Yang pertama pasti aku tanya adalah, kamu olahraga nggak? Aku bilang gitu, karena sebenarnya secara psikologis olahraga tuh juga bisa bantu kita tuh untuk ya itu tadi dapetin hormon bahagia yang tadi kamu bilang. Nah kamu sendiri pernah nggak memutuskan untuk lagi stres banget, entah dalam kondisi apapun gitu, terus kamu mutusin untuk olahraga aja deh, yang penting gerak aja deh, itu pernah nggak? Dulu tuh aku punya moto kayak gini, ini moto aku pas lagi dari SMP Kak, karena SMP mulai gejolak remaja gitu kan Kak. Jadi dulu lagi hanya menari aja. Dulu moto aku, if you feel sad, dance. Setuju. Itu moto aku juga. Iya, makanya kalau if you feel sad, gym, langsung workout gitu. Gitu sih Kak. Aku setuju karena gini, aku tuh juga kan dancer dulunya. Jadi memang aktif nari juga, dan aku pun ngerasain ada kayak apa ya, emosi yang
secara positif kita dapetin ketika kita gerak, ya nggak sih? Iya Bang. Dari yang stres banget, dari yang mungkin punya masalah gitu, dan benar gitu, when you feel tired then you dance gitu. Waktu itu aku juga punya prinsip kayak gitu. Nah, artinya kan kamu sudah bisa memahami situasi di mana ketika mungkin kamu lagi banyak masalah atau kamu lagi ngerasa nggak baik-baik aja, kamu memutuskan untuk olahraga atau gerak ya gitu. Nah, di situasi kayak gini sebenarnya Kartika ini tipikal orang yang gampang stres nggak sih? Atau karena kamu udah biasa olahraga, jadi kamu bisa manage stres kamu lebih baik? Sebenarnya ya tetap aja ya manusia biasa, ketika ada sesuatu hal yang nggak sejalan sama yang kita mau, pasti kan kok gini, kok gitu. Terus kadang juga ditambah lagi faktor-faktor luar yang menambah ruwet, pasti kepikiran sih. Setuju. Tapi untungnya aku tuh bukan tipe yang mikirin banget gitu, kayak lebih berserah aja. Yang penting kan kita udah ngelakuin yang terbaik ya, walaupun hasilnya nggak sejalan, tapi kan prosesnya udah kita yang lakuin nih. Benar. Kayak gitu, kita udah ngelakuin yang terbaik sama prosesnya, hasilnya kan pasti akan masuk nih, bukan dari kita aja, tapi dari banyak faktor X, Y, Z ini. Ya udahlah, berserah aja, mau kayak gimana juga pasti ya, lagi-lagi aku mengandalkan Tuhan juga kan, pasti. yang pastinya ngelihat usaha aku kayak gitu. Jadi nggak terlalu mikirin sih. Oke, berarti emang ya itu satu catatan penting bahwa jangan cuma fokus sama outputnya aja gitu kan, tapi selama kitanya udah berproses melakukan yang terbaik, ya udah hasilnya ya tinggal lihat aja, pasrahin aja. Habis gimana lagi, kita cuma bisa ngasih itu gitu. Dan itu udah persiapan paling matangnya kita kan. Betul. Oke. Nah, kamu kan tadi di awal sempat bilang saat ini kan ya as a working mom gitu kan. Apa mungkin suka duka yang kamu lewatin gitu? Sekarang kan kamu host juga gitu, kamu punya bisnis juga, kamu punya 2 anak yang masih gemas-gemas, masih kecil-kecil banget. Sini gitu fotonya. Nanti tolong insert ya foto anak-anaknya Kartika. Nah, PR langsung dikasih. Gimana rasanya harus bekerja di saat ya harus jaga anak juga gitu kan, harus jalanin bisnis juga? That's so many roles gitu loh yang emang harus kamu jalanin dalam hidupmu sehari-hari. Secara raga capek. 24 jam gue berhenti. Tapi secara jiwa aku happy banget. Ini yang aku harap dari dulu gitu. Oke. Gimana? Mungkin boleh diceritain lebih lanjut. Emang dulu kenapa dan kenapa ini jadi satu hal yang akhirnya kamu ngerasa ini tuh dreams come true-nya kamu gitu? Karena semuanya dapat. Iya, dan bukan gimana ya, ini mungkin doa dari keluarga, orang tua, dan juga kita sendiri kan, usaha kita gitu. Dari dulu aku suka banget sama anak kecil, nggak tahu kenapa. Dari kecil suka anak kecil, aneh gak tuh? Iya, mungkin karena aku cuma 2 bersaudara kali ya gitu. Jadi apalagi anak terakhir ngerasa kesepian, nggak punya adik gitu. Sedang ngeliat teman-teman kok banyak banget saudaranya gitu. Dari dulu suka banget anak kecil, sampai pengen punya TK sendiri, pengen punya yayasan sendiri, pengen punya sekolah buat anak-anak kecil sendiri kayak gitu. Sampai di titik ketika udah remaja, setiap punya pacar bilang aku mau punya anak banyak, kan udah bikin remaja udah mikirin anak ya. Wow, futuristik sekali. kok udah aneh-aneh gitu. Cuma ya udah akhirnya sekarang dapat anaknya langsung, nggak jauh-jauh, dan ketika nikah tuh nggak lama. Puji Tuhan banget diizinin untuk bisa langsung gitu. Terus kalau untuk itu udah goal aku kayak gitu, dan semoga bisa lebih banyak lagi. Amin. Justru kamu adalah orang yang nggak kapok punya nambah anak lagi ya? Iya, karena happy ternyata gitu. Walaupun raganya capek, tapi soal aku yang penting kan. Makanan jiwa aku tuh ngeliat anak-anak yang happy, lari-lari, terpenuhi kebutuhan mereka tuh happy loh sebenarnya gitu. Terus kalau pekerjaan ya udah bisa sampai di titik ini ya belum tinggi memang, tapi dibantu sama orang banyak, terus kenalan sama banyak orang yang juga suportif.
orang yang baik, orang yang dukung gitu. Kayak wow banget sih. Kayak yang dulu tuh kuliah nggak pernah kepikiran sih bakal kerja di sini, terus bakal ketemu, ternyata koneksinya luar biasa banget gitu. Emang dulu waktu kamu kuliah yang terpikirkan sama kamu apa? Kamu bakal kerja di bidang apa? Aku terpikirnya cuman kayak ya udah aku buka usaha aja apa gitu, nggak pernah yang kerja bareng orang gitu. Aku mikirnya aku buka usaha ya udah gitu. Usahanya apa spesifik pun kamu sebenarnya nggak kepikiran usahanya apa? Karena dulu ada keluarga tuh ada usaha, jadi mikirnya ya udah kayak mereka aja keluarga. Gitu kan. Kayak ya udah cuman berkutat sama berapa orang, ya udah jalanin aja, jual kita punya barang gitu. Emang kadang ya hidup kita juga nggak ketebak ya, bisa ngebawa path kita tuh ke arah mana juga kita nggak selalu bisa pastiin ya sebenarnya. Nah ini menariknya gini, kamu kan working mom gitu, terus aku nggak tahu di social media kan kamu juga punya apa ya, bisa dibilang pengikut yang cukup banyak ya gitu. Fans kamu juga pasti banyak. Nggak lebih banyak dari Kak Indah. Ada segmennya masing-masing kayaknya ya kita ya. Nah aku tadi sempat sedikit ngobrol sama kamu, ternyata ada yang sempat kaget kalau kamu tuh udah punya anak. Iya. Gimana tuh kamu bisa kaget? Banyak. Aku mau nikah pun banyak yang komen, banyak yang chat, jangan dong gitu. Jangan dong ya, wadah gitu. Ya cuman itu lucu aja sih. Terus pas punya anak pertama pun kayak mereka, ya kok punya anak sih. Terus yang kedua pun ya nambah lagi sih gitu. Cuman ya udah kayak itu cuman bagiku itu hiburan juga sih gitu. Ya sebenarnya kadang kan apa tanggapan orang tuh tergantung kita juga mempersepsinya gimana ya gitu. Mau kita bawa jadi hal yang serius kah, yang ujung-ujungnya bikin kita nambah pikiran, atau ya udahlah make it fun aja lah gitu, hiburan. Dia gitu. masih ngeliat IG-ku, dia masih ngomen, berarti masih peduli juga ya. Dibalik kekecewaannya karena kamu menikah dan punya anak. Wah itu lucu banget sih. Tapi bener sih Kartika, gini, satu hal yang menarik buat aku di sini, kalau ngelihat branding kamu di sosial media gitu, kamu tuh kan orangnya kayaknya mature, orangnya serius gitu kan, terus kayaknya kayak firm banget gitu. Tapi kalau kenal aslinya, ketemu aslinya, orangnya kan kayak receh banget ya gitu ya. Iya lagi. Gampang banget ketawa, terus cara ngomongnya juga cute banget gitu. Ada nggak sih hal yang mungkin jadi beban tersendiri buat kamu ketika kamu harus branding diri kamu dengan cara seperti apa, tapi aslinya kamu tuh kayak gimana? Ada tantangannya nggak? Susah banget. Tapi karena itu apalagi ya, aku kan jadi presenter tuh sebelum selesai kuliah. Jadi masih kuliah udah langsung jadi presenter sport. Wah ternyata tuh dunia kerja yang harus serius, terus harus kita tekun, dan juga harus yang benar-benar punya karakter yang mature gitu, apalagi presenternya sport kan. Susah banget loh. Kayak gitu. Gimana kamu waktu itu ngebentuk diri kamu dari seorang Kartika Berliana yang seperti ini menjadi Kartika Berliana yang kita lihat di berita-berita atau di acara-acara olahraga gitu kan? Gimana proses kamu bentuk lebih karakter? ke mindset sih Kak. Jadi ketika dari aku sendiri sudah mengiyakan kalau aku sudah yakin akan terjun ke dunia kerja, yang mana dunia kerjanya tuh entertain, membawa berita penting gitu buat banyak orang. Jadi fokusnya aku ubah. Ego aku turunin, jangan fokus lagi di diri aku. Aku harus hilangin yang aku tahu nih, aku receh banget, gampang ketawa. Terus cara ngomong aku nggak bisa lagi, nggak ada obat nih. Gimana caranya biar lebih mature? Tapi ketika aku fokusnya ke orang lain, berita ini penting buat orang lain, apalagi yang bekerja sama aku nih kan banyak kru, banyak staff, banyak produser, banyak petinggi-petinggi yang berharap banget nih aku ujung tombaknya membawakan program mereka dengan sebagus dan seperfect, dibalut dengan kemasannya mereka kayak gitu. Ya aku harus punya mindset yang aku harus menyenangkan mereka juga, aku harus memuaskan mereka juga, aku harus memenuhi kebutuhannya mereka, nggak boleh lagi jadi akunya tuh minggir dulu lah, gitu, ganti fokus sih Kak. Jadi fokusmu adalah ini bukan cuman tentang kamu, tapi juga banyak orang yang harus kamu pikirin gitu ya. Harus aku serve gitu loh Kak. Capek nggak sih ketika harus terus melakukan hal sesuai dengan ekspektasi orang? Awalnya tuh capek Kak, kayak jadi people pleaser ya.
susah buat nolak juga. Iya, jadi kayak ya udah ketika kita kan manusia biasa punya mood, tapi kan kalau di dunia entertain moodnya nggak boleh ada, apalagi Nggak aku boleh kelihatan ya. bukan artis kan Kak, aku kayak presenter beda lah. Iya, betul. Kita mau baca berita, kita mau kasih informasi, mau bawa laga sepak bola, ya harus energik, harus fun, harus playful, cheerful gitu kan. Kalau moodnya lagi buruk gimana gitu, itu sih Kak yang susahnya kadang. Cuman ya lagi-lagi fokusnya aku ubah, nggak boleh aku egois. Ini aku harus lihat juga yang di atas, nyediain energinya, waktunya, teman-teman yang ada di lokasi nyediain semuanya, waktu kerjanya. Masa akunya nih kayak gini gitu, aku juga harus persembahkan yang terbaik lah buat mereka gitu. Tapi aku penasaran, pernah nggak ada di titik kamu emang lagi nggak bagus moodnya, entah mungkin lagi ada masalah apa, atau kamu kayak lagi kacau banget dan tiba-tiba ya saat itu kamu harus kerja sebagai presenter acara bola yang tadi kamu bilang gitu, harus energik, harus kayak playful gitu kan, harus nunjukin semangat ya. Pernah ada di titik kayak gitu? Sebenarnya bukan karena masalah yang berat banget Kak, cuman karena aku nggak tidur berhari-hari. Habis ngapain nggak tidur berhari-hari? Jadi kayak malam ada jadi ini kejadiannya waktu aku punya anak pertama, masih kaget-kagetnya jadi mama. Terus masih belum bisa ngatur waktu juga ya. Masih bingung gitu loh Kak, nggak punya jam tidur, namanya newborn kan ya. Betul. Tapi aku harus kerja untuk siaran sepak bola, terus pulang langsung iniin anak sebentar, jaga anak sebentar, siangnya ada MC lagi, sorenya ada siaran, malamnya siaran lagi. Terus itu sampai beberapa hari. Pulang jaga anak lagi. Jadi kayak tidur cuma 10-15 menit itu bagus banget, itu pun di jalan. Wow. Jadi makeup pun masih nempel nih, bisa sampai 2 hari. Curi-curi waktu banget berarti cuman ya. di touch up doang. Dan itu akhirnya ya udah aku nangis, tapi ya aku tetap siaran. Iya. Kayak gitu. Berarti memang sebenarnya nangisnya itu lebih ke bentuk lepas lelahnya aja ya. Nah dari situ belajar ya udahlah, nggak usah terlalu ngejar ngambil semuanya. Nah ini menarik, maksudnya tadi kamu bilang nggak usah terlalu ngejar ngambil semuanya gitu. Pada akhirnya kan kamu menyadari mungkin ada waktu yang harus kamu korbankan gitu ya. Ada waktu yang kamu harus lebih manage, apalagi ketika punya anak. Nambah satu, ada lagi satu gitu kan. Gimana akhirnya kamu deal dengan diri kamu yang basically kan tadi kamu bilang pengennya beraktivitas gitu, terus bergerak gitu, terus tiba-tiba kamu ketemu sama situasi di mana saya harus di rumah juga as a mom gitu ya, ngurus anak gitu kan, tapi satu sisi kamu juga memang senengnya kerja gitu. Gimana kamu deal dengan situasi itu? Lebih ke karena kondisi diri gitu loh Kak. Karena pada saat itu tuh yang sempat bener-bener hampir 2 harian nggak tidur itu, apalagi ada yang MC offline loh Kak, harus kayak wah ketemu semua orang harus wah, terus teriak-teriak sampai suara tuh udah serak banget gitu. Terus di rumah juga harus moodnya baik dong kalau ke newborn. Akhirnya aku kayak lebih ngerenung sih Kak. Yang tadi aku bilang kan awalnya ketika terjun di dunia entertain aku tuh people pleaser banget. Semua yang ditawarkan ke aku anggap sebagai peluang. Betul. Jadi aku merasa harus ambil semuanya. Sayang kalau nggak diambil gitu kan. Jadi setiap manajer aku bilang, "Nih ada tawaran kerja A B C D E, ya udah semuanya silakan ambil." Karena itu peluang dari buat kita tanpa melihat waktu. Sampai dengan anak pertama kayak gitu, Kak. Ya udah lebih ke dealingnya, ya udahlah kalau lebih ada prioritas sih. Apalagi sekarang kan menurut aku keluarga itu prioritas, anak prioritas kan kayak gitu. Nah jadinya bisa melihat ya udah kerjaan nomor berapa, terus olahraga nomor berapa, ya itu sih Kak. Jadinya lebih ketakar lah untuk nentuin jalanin prioritas waktu. ya. Karena emang sebenarnya kan nggak ada yang tahu soal kapasitas energi kita selain kita sendiri ya gitu. Kalau semua kita lakuin ya tujuannya pasti baik jelas, tapi kan balik lagi namanya manusia kan ada batas, ada toleransi yang nggak bisa semua kita kerjain. Dan akhirnya kayak tadi gitu kan, kamu sempat ada di titik dimana mungkin mengevaluasi diri gitu ya, ngerasa bahwa oh batasnya saya tuh sampai mana, prioritas saya saat ini apa gitu. Makanya kamu memutuskan untuk ya udah deh dibikin skala prioritasnya, ditentuin mana yang iya, mana yang enggaknya gitu. Oke. Nah, kita balik lagi nih Kartika.
tentang branding image dan mungkin ekspektasi orang-orang di dunia entertain ya, gitu kan. Ini mungkin pembahasan agak sedikit sensitif, tapi tadi aku udah izin juga sama kamu, and it's really okay. Sebagai presenter, gitu, bola itu kan lekat dengan image ataupun kesan seksi, ya. Ini hal yang sebenarnya kamu inginkan atau balik lagi ini udah jadi tuntutan pekerjaan atau gimana kamu nanggepin situasi itu? Iya, karena yang di media sosial sama yang ketemu beda ya. Ya, true. Bener loh. Maksudnya aku tuh dulu sebelum ngobrol, ketemu gitu, apalagi face to face ngobrol sama kamu kayak gini, aku ngeliat kamu di medsos tuh kayak, wah nih orang mature banget gitu, terus kayak waduh badannya bagus banget of course gitu, kayak wah seksi banget. Aku perempuan pun gitu, aku bisa melihat itu gitu, apalagi mungkin laki-laki yang akhirnya jadinya juga tadi banyak yang protes gitu kan, kayak aduh jangan nikah dong, aduh jangan punya anak dulu dong gitu, meskipun memang itu ya akhirnya kamu anggap sebagai hiburan gitu ya. Tapi ya balik lagi gitu, ternyata Kartika yang di media sosial dengan Kartika yang aslinya gitu kan adalah orang yang image-nya sangat berbeda gitu. Nah, gimana kamu nanggepinnya? Nah, kalau aku ya karena kerjaku di situ ya udah aku memberi media sosial itu sebagai etalase aku. Etalase aja buat ya udah aku nih kerjaannya itu. Kayak gitu. Cuman untuk sehari-hari nggak ada yang bisa ngubah kayaknya. Betul. Emang karakternya dari dulu seperti ini, dan yang lebih penting ya kalau kita hidup kita nggak bisa menyenangkan semua orang kan. Yang penting kita bisa bermanfaat buat orang-orang yang terdekat sama kita, kayak circle 1 kita, family, terus circle 2 kita, friends yang paling dekat kayak gitu. Ya udah biar aja circle 1 sama circle 2 aku yang merasakan aku yang seutuhnya gitu. Silakan media sosial kita nggak bisa inilah sekarang kan kalau di internet semuanya mau baik mau buruk, tiba-tiba tadinya baik jadi buruk, tadinya buruk jadi baik, kan semuanya terbalik sesuai sama ekspektasi orang. Betul. Jadi aku nggak bisa nge-please semua orang lagi nih, kayak gitu. Aku lebih prioritasin circle 1 sama circle 2 aku yang tahu aku strukturnya, but itu hanya etalase aku kayak gitu, dan works. Pertanyaan banyak orang sih ke aku, Kak gimana caranya berhenti jadi people pleaser? Sudah dijawab oleh Kartika, tentukan prioritas ya gitu. Tentukan prioritas dan pahami kapasitas gitu. Dan bener tadi kita tuh harus punya mindset bahwa kita nggak bisa membahagiakan semua orang gitu, dan kalau fokus kita adalah bikin orang happy, ya kita kan jadinya balik lagi ke diri kita sendiri, kitanya happy nggak gitu ya. Cuman balik lagi itu kan sebenarnya gini, kalau aku sih ngeliatnya kamu punya mindset yang sangat growth ya gitu, mindset kamu tuh menurutku luar biasa terbuka gitu, jadi kamu juga jalanin hidup akhirnya dengan santai dengan cara kamu gitu. Cuman pernah nggak kamu mungkin dapat komentar atau stigma negatif tentang brand image kamu yang ada di media sosial? Banyak Kak, kalau itu mah pasti banyak. Jadi waktu awal-awal masih bujang, masih lajang, masih gadis. Bujang jadi ngeri saya nih. Jadi Kartika masa lalunya gimana? Aku ada jakun. Iya lajang. Iya banyak lah Kak. Apalagi mereka waktu itu nggak tahu aku punya pacar. Apalagi kan banyak kan tuh kalau cewek yang branding seksi di medsos nggak mau memperlihatkan pasangan. Kebanyakan kayak gitu. Jadi kenapa tuh? Kalau aku sih memperlihatkan aja. Oh ya kalau kamu kan kehidupan pribadi pun kamu share ya gitu, anak-anak dan lain. Jadi ya udah sampai satu titik, aku kan harus ngepost ketika lagi siaran nih, juga untuk etalase aku, biar klien tuh tahu aku lagi siaran di sini. Aku oke loh siaran di sini kayak gitu. Tapi kan bajunya ini kadang mungkin juga harus sesuai sama platformnya mereka kan kayak gitu. Nah jadinya banyak yang nakal ya pasti, komennya nakal, terus apalagi kalau udah komen nakal berarti imageku udah sebenarnya nggak bagus-bagus banget, dan banyak juga nih kayak salah tangkap, dikiranya aku begini begitu dunia malam, terus banyak yang mengira aku tuh pribadi yang nakal, cunihin kayak gitu sih. Terus ya lagi-lagi nggak apa-apa, ketemu aja dulu gitu. Lihat aja dulu aslinya gimana gitu ya. Itulah pentingnya don't judge a book by its cover ya gitu loh. Rasanya di media sosial nggak ada yang benar sih Kak. Iya benar, kan? benar.
kita nggak mungkin nunjukin sebenar-benarnya diri kita di media sosial sih. Iya. Itu yang aku rasa banyak orang tuh mungkin sekarang lupa memisahkan mana media sosial yang jatuhnya itu mungkin apa ya, bisa dibilang kayak fana atau nggak nyata, sama mana realnya gitu. Itu yang mungkin orang banyak nggak ngehnya di situ. Oke, Kartika, tadi kan kamu bilang kehidupanmu sekarang adalah kehidupan yang sebenarnya kamu impikan gitu ya, punya anak lucu-lucu, punya jadi business owner gitu, bekerja di bidang yang kamu juga suka. Kamu orang yang menurut aku sih personally aku appreciate kamu yang bisa ngasih positive vibes ke sekitarmu gitu, dengan kamu menanggapi berbagai hal secara positif juga, which is good gitu. Tapi masih ada nggak hal-hal yang kamu rasa belum kamu capai tapi masih pengen kamu capai gitu someday? Ada nggak? Apa ya? Sebenarnya nggak ada yang terlalu spesifik untuk pencapaian, karena aku tipe yang jalanin aja, asal prosesnya bener, nanti hasilnya pasti juga akan mendatangi kita lebih dari ekspektasi kita kayak gitu. Wow. Tapi ini sih lebih ke insecurity. Wah, kenapa tuh? Iya, karena kan aku dibilang new mom juga nggak new banget, tapi kan aku working mom. Nah ini sih permasalahan ibu muda zaman sekarang yang harus menyerahkan anak ke tangan yang lain gitu kan. Lebih ke Dilemanya itu sih, dilemanya di situ. Okay. Karena ini pertama kalinya aku harus bekerja sama orang yang 24 jam include di bagian hidup aku. I see. Kalau kerjaan kayak gitu kan rasanya cuma berapa jam. Betul. Kita kan Selesai kerja ya udah gitu, selesai pertemanan, bisnis Betul. nggak 24 jam, tapi ini 24 jam loh. Oke. Iya, kayak gitu sih. Nah terus kamu gimana tuh berarti menghadapinya? Maksudnya kan ya nggak mungkin juga anak-anak nggak ada neni ya gitu, karena kan somehow kamu juga harus keluar dari rumah, nggak mungkin bawa anak-anak. Gimana akhirnya kamu deal dengan situasi yang kamu pun sebenarnya insecure gitu sama hal itu? Iya, wah aku lebay sih, aku lebay banget. Kenapa? Iya, aku berganti-ganti banyak Mbak pertama, karena aku nggak ngerti apa yang menjadi kendalanya, karena dulu waktu kita kecil yang kita ingat Mbak kita tuh sampai kita SMP, SMA kan Gak ganti-ganti ya? Iya, gak ganti-ganti. Suster kita sama dari dulu sampai besar gitu. Tapi yang sekarang mungkin karena pengaruh dari perkembangan zaman, teknologi, internet seperti itu, mereka ngerasa tugas dan juga peran mereka sebagai babysitter tuh yang nggak sepenting dan juga sekrusial itulah mungkin ya. Kayak gitu, ketika mereka ngerasa nggak penting, ya udah berarti anak kita juga cuma jadi objek. Iya, betul. Kayak gitu. Nah, aku ya berganti terus, pertama, yang kedua CCTV sih. Wow, CCTV sih berjalan harus, ya. Harus sih. Iya. Tapi ya memang sih menurutku itu juga jadi salah satu problem banyak ibu muda zaman sekarang ya gitu. Ya tadi fenomena mbak yang ganti-ganti gitu ya, atau kadang ada mbak yang mungkin jadi semacam punya aturannya sendiri dan nggak mau dengerin rulesnya kita gitu. Itu juga kadang nemu gitu. Jadi ya sebenarnya apa yang kamu rasakan juga hal yang wajar dirasakan oleh banyak ibu muda zaman sekarang gitu. Cuman balik lagi, prioritas yang tadi kamu bilang somehow membuat kita jadi harus mengorbankan satu dan beberapa hal gitu ya. Oke. Kartika, thank you so much. Makasih banyak loh, aku bisa nice konsul. conversation. Thank you loh, aku juga terima kasih. Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi di luar sesi ini ya. Boleh banget. Sukses terus. Aku makasih karena kamu ngasih positive vibing banget gitu. Bener loh, deket sama kamu tuh. Mungkin karena kamu tuh bawaannya senyum, ketawa, receh gitu. Jadi ngobrol sama kamu tuh bawaannya pengen senyum terus gitu. Iya. Emang ada orang yang ngobrol kayak? Ada. Karena gini, orang tuh kan punya raut wajah ya. Ada yang memang rautnya raut tersenyum, ada yang rautnya tuh raut cemberut gitu. Jadi itu ngaruh juga ke gimana orang lawan bicara berhadapan tuh sebenarnya ngaruh gitu. Dan menurutku kamu adalah salah satu orang yang bisa ngasih positive vibes sih. Aku kebayang sih jadi kakak. Kayak ada orang yang datang tiba-tiba atau datang tiba-tiba udah nangis gitu kan, masih juga pusing gitu kalau begitu ya. Makanya terima kasih kamu datang tertawa dan tersenyum ya, jadi saya juga ikut tertawa dan tersenyum. Kartika, thank you so much. Sehat-sehat, sukses bisnisnya. Amin. Sukses pekerjaannya. Lancar terus, sehat, anak-anak sehat, kamu sehat, keluarga sehat. Dan thank you tadi udah ngasih pembelajaran terkait bagaimana kita menentukan prioritas supaya nggak terus jadi orang yang people pleaser ya. Iya. Thank you so much. Makasih banget.